Nah, ini menarik ini buat teman-teman semuanya. Anda pasti juga mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin ada juga ya yang mengalami hal seperti ini, yang mana dia memakai data teman dia untuk pinjam di pinjol ya. Dianya nggak kabur ini, nggak seperti biasanya, seperti yang teman-teman laporkan. Ada teman dia yang pakai data dia, tapi temannya kabur. Ini dia nggak kabur, tapi memang diakui dia memakai data dia, memakai data teman dia untuk meminjam di aplikasi pinjol. Tapi mereka ini selalu taat bayar ya, sampai pada suatu titik di mana dia itu saat itu memang agak telat dalam pembayaran. Tapi yang terjadi adalah telatnya itu nggak lama sih, 2 hari atau 3 hari, tapi ditalangin dulu nih sama orang yang data dia dipakai ini gitu loh, ditalangin dulu. Tapi yang jadi masalah ketika dia melakukan penalangan seperti itu, malah ada beberapa barang-barang berharga dia itu seperti TV, seperti kulkas, itu malah diambil oleh si pemilik data ini. Kata dia dengan dalih sebagai bahan jaminan. Dan saya mau bahas hal ini buat teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa juga untuk disupport channel ini supaya channel ini makin berkembang juga, supaya saya makin semangat lagi dalam memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya ya. Silahkan. Di samping itu nanti selain kita bahas soal pertanyaan yang tadi itu, kita juga menjawab soal dari ancaman dan tekanan di pinjol legal ya. Oke. Assalamualaikum, perkenalkan saya seorang ibu. Izin bercerita Bang, dan nantinya akan bertanya. Anak saya memakai aplikasi atas nama temannya, dan temannya mengizinkan. Karena selalu ada keterlambatan dalam pembayaran dan temannya menalangi dulu sementara, tapi ada beberapa waktu temannya datang ke rumah dan meminta jaminan kepada saya. Jaminan pertama membawa cincin almarhum ibu saya dan TV ya. Emang dia di sini tidak dijelaskan juga berapa banyak sih hutangnya itu ya, tapi kalau misalnya dia sudah membawa berupa cincin emas dan TV, ya nominalin aja berapa itu harganya, cincin emasnya berapa harganya, TV-nya berapa harganya gitu, dan kurangnya aja dengan hutangnya ya kan. Walaupun hal itu juga sebenarnya kan tidak boleh, tapi karena ini menunjukkan suatu itikat baik kita, ya sudahlah, namanya kita sebagai orang tua, dan di sini posisinya anak kita juga ya, mau tidak mau ya kan. Dan habis itu, dan yang kedua kali teman anak saya datang dengan membawa bapaknya, meminta jaminan lagi dengan bahasa kalau nggak dapat jaminan saya nggak akan pulang, kalau perlu lapor RT dan RW. Walhasil TV yang tinggal satu itulah dibawa sama bapak dan anaknya. Ini sebenarnya tidak boleh sih ya. Ini kalau dilaporkan perkara pidananya kena dia itu. Pertama, dia perampasan. Kedua, sengaja memaksa orang lain kan untuk menyerahkan sesuatu, ya kan, dengan dalih berbagai macam cara lah yang mereka lakukan demi keuntungan mereka sendiri gitu. Walaupun ada konsep yang namanya hutang piutang itu kan arahnya ke perdata gitu ya kan. Walaupun si yang bersangkutan ini yang memakai data, sejauh dia mengakui itu adalah hutang, ya itu nggak ada masalah kan, tidak ada hubungannya dengan jaminan yang ada. Tapi dengan cara dia mengambil jaminan, dengan cara dia mengambil aset yang ada berupa cincin, berupa TV, berupa kulkas, itu sama aja dengan pencurian. Sebenarnya kalau ibu ini pengen melaporkan, kena itu, ya kan. Dan habis itu lagi, kalau perlu lapor RT dan RW. Walhasil TV yang tinggal satu itulah dibawa sama bapak dan anaknya. Sambil berucap, dan apabila DC datang ke rumah saya yang minjamin, akan dibawa ke rumah Anda supaya nagihnya ke sini. Ya DC-nya nggak akan mau gitu loh. Kalau DC-nya misalnya datang ke rumah mereka, siapa datanya yang dipakai tadi, terus diarahkan ke sini, DC nggak mau. Walaupun secara data, secara fakta dana itu adalah anak ibu yang make, tapi secara data itu data mereka. Ya, kalau ibu berkilah aja itu masih bisa gitu. Tapi ibu cukup saya apresiasi, 2 jempol buat ibu juga gitu loh, karena dia bertanggung jawab gitu loh. Ya kan, ada tanggung jawabnya. Tapi karena ini orang entah mau kayak apa ya kan, sampai mengambil barang sampai ini kan, aduh gitu loh. Kan ada kesepakatan di awal, anaknya pun dipinjamin data itu, pasti dia juga mendapatkan keuntungan ya kan. Mana tahu dia dikasih juga oleh anak si korbannya ini kan, bisa jadi juga gitu ya kan.
Habis itu datang ke rumah saya, akan dibawa ke rumah Anda supaya nagihnya ke sini. Yang akan saya tanyakan, apakah boleh si bapak itu berperilaku seperti itu dengan membawa barang-barang saya? Tidak boleh sama sekali. Mana boleh, itu sama aja dia dengan pencurian gitu loh. Ya kan, itulah yang bisa 335 perbuatan mengancam orang lain, menyerahkan sesuatu gitu kan untuk keuntungan mereka sendiri. Itu bisa kena dia pidananya kalau ibu melaporkan. Tidak boleh itu, ya kan, dengan membawa barang-barang di rumah saya sebagai jaminan. Dan apakah kalau saya tidak terima, apa saya bisa laporkan bapak dan anak? Bisa ibu, kalau memang ibu tidak terima bisa ibu laporkan itu, ya kan, kalau memang ibu mau. Terima kasih bang, sehat selalu, berkah selalu. Iya, ini sangat disayangkan juga ya. Kalau biasanya kan ada juga tuh, misalnya kayak saya pinjamin data saya sama teman saya, misalnya teman saya minjam di pinjol, habis itu teman saya kabur. Ini enggak, dia minjamin data dia, teman dia ini enggak kabur, teman dia ini berusaha untuk bertanggung jawab, bahkan orang tuanya pun bertanggung jawab. Tapi sayang sedikit ada tindakan anarkis, tindakan apalagi gaya-gaya rentenir dan segala macam, sampai dari data anaknya yang dipakai bapaknya ikut campur dan segala macam. Sebenarnya kalau ibu mau, ibu laporkan, dan saya juga berharap ibu melaporkan biar aset-aset ibu yang dibawa itu berupa cincin, berupa TV, berupa kulkas itu bisa dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, yaudah tuntut aja dia gitu loh. Dan ibu persetan aja soal perjanjian hutang-hutang itu, karena mereka sendiri ya kan, kita sudah menunjukkan etikat baik kita, tapi merekanya tidak kayak mana gitu loh, tidak menyambut niat baik kita tadi. Malah mereka beranggapan kita takut dan kita seakan-akan lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang mau kita lari, ya kan? Itu aja bu, ibu bisa laporkan itu, dan saya yakin banget 100% pidananya akan duduk buat bapak dan anak tadi gitu loh ya. Coba ibu jelaskan, kembalikan aja barang-barang saya, dan saya akan mencoba untuk menyelesaikan berapa hutang-hutang dari anak saya. Udah, kasih aja duit, sisanya ibu terserah gitu. Bentuk perjanjian yang jelas, kapan perlu dihadapkan RT dan RW biar lebih klop lagi ya ibu ya. Dan habis itu inilah yang saya sampaikan soal yang dari pinjol legal tadi ya, yang mana di sini yang dia tanyakan itu tentang pinjol kredit pintar. Selamat sore bang, izin bertanya, kalau chat dari pinjol kredit pintar mengancam akan menghubungi semua kontak, itu benar atau tidak bang? Mohon bantuannya. Oke, terlepas dari benar atau tidak ya, tapi dengan yang namanya kredit pintar itu adalah pinjol legal, dan saya penasaran ini karena di sini dia menyertakan juga screenshot atau ancaman tadi itu, apakah benar dia menyebutkan nama aplikasi atau tidak? Karena kebiasaan dari pinjol legal itu tidak berani menyebutkan nama aplikasi, biasanya hanya pesan-pesan buta, tapi sedebetur itu selalu menduga itu dari kredit pintar karena bertepatan saat itu yang jatuh tempo cuman itu, ya kan? Oke, kita coba munculkan di sini dulu. Gue tahu lu gak bakalan respon cepat kalau masalah hutang, tapi lu lihat aja ya, kalau masih belum ada pembayaran di jam 15.30, lu bakal ngerasa puyeng atau malunya gimana hari ini. Oke, ini tahapannya. Gue tag nama lu atau nyari nama lu di akun IG Kota, info lu dengan cantumin nomor lu, alamat lu, dan foto selfie lu. Oke. 2, posting foto lu di akun fake IG gua dan isinya fitnah tentang diri lu. Yang ketiga, semua teman-teman lu bakalan ditelepon untuk donasi. Yang keempat, semua teman di Instagram lu juga bakalan dapat tag, dan gua pastiin mereka jadi terlibat gara-gara kasus lu. Pertanyaan saya adalah apa? Kan bapak ngirimin ini ya dari bapak F ini yang menyampaikan bahwa dia mendapatkan chat dari kredit pintar, tapi di sini ancaman ini tidak ada menyebutkan satu kata pun bahwa mereka dari kredit pintar. Jadi saran saya buat bapak, karena kita ada sebuah keterbatasan, kita tidak bisa melacak nomor tersebut apakah benar nomor itu dari aplikasi yang bapak sampaikan seperti kredit pintar atau tidak. Kita tidak mempunyai akses pak. Akses ini hanya bisa dilacak oleh pihak kepolisian. Coba saja bukti ancaman ini bapak bawa ke pihak kepolisian, terutama ke pihak cyber, sebelum 48 jam, biar nanti dilacak apakah benar nomor ini digunakan dari salah satu server aplikasi pinjol yang bernama kredit pintar atau tidak ya. Kalau soal laporan ini mau dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan, saya yakin banget 100%, bukan 100% lagi, 1000% saya yakin OJK akan memvonis ini adalah pinjol ilegal,
Ya kan, pasti itu, karena gimana pun OJK tetap akan menyelamatkan yang namanya pinjol legal, dan OJK tidak akan melakukan tracing terhadap nomor ini. Ya kan, yang akan melakukan tracing itu hanyalah bisa dari pihak kepolisian. Walaupun OJK juga mempunyai akses dalam hal itu, tapi dia tidak akan mau karena dia akan mensandiwarakan semuanya. Dan untuk bapaknya yang bertanya sama saya, kan di sini Bapak bertanyakan pinjol kredit pintar mengancam akan menghubungi semua kontak, itu benar atau tidak? Itu sebenarnya tidak benar juga ya Pak, itu hanya terlepas dari sebuah ancaman. Makanya saya selalu menghimbau sama Bapak, sebisa mungkin putuslah semua komunikasi supaya WhatsApp seperti ini tidak masuk lagi. Kalau WhatsApp seperti ini tidak masuk lagi, otomatis tidak ada yang mengganggu dalam pemikiran. Tapi kalau Bapak membiarkan hal itu terjadi terus-menerus, percaya sama saya, akan ada masanya di mana Bapak akan ketakutan, salah satunya gara-gara seperti ini. Ya, jadi ketika Bapak ada galbay atau telat bayar, menyatakan sudah tidak mampu bayar di salah satu pinjol legal, sesegera mungkin putus semua komunikasi yang ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat Anda yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online. Ya, kalau soal ancaman-ancaman buta seperti itu mah anggap sampah aja, itu hanya katanya dan katanya. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yo, buat teman-teman semuanya yang sudah menantikan video-video terbaru dari Medi Broni ya. Oke. Katanya hari ini itu 2 September ya, Senin 2 September 2024, debt collector seluruh pinjol itu akan turun ke lapangan. Ya, ini dari kemarin ternyata sudah menumpuk pertanyaan demi pertanyaan yang masuk ke Instagram @medibroni seperti yang ada di layar Anda. Itu banyak banget orang yang bertanya. Tapi saya ingatin juga ya buat teman-teman semuanya, itu kan masih ada ribuan DM yang belum terjawab sama saya ya. Terkadang itu Anda kan menggunakan akun yang bukan real, ya kan, akunnya dengan nama-nama yang aneh-aneh dan unik-unik, tapi tidak memfollow dulu gitu loh. Jadi saya menandakan hal itu, saya masukkan ke dalam spam, dan saya akan batasi, dan saya akan tidak akan tindak lanjuti dari pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin pertanyaannya itu saya jawab dan saya luruskan, alangkah baiknya teman-teman di follow dulu ya, di support dulu Instagramnya. Atau Anda juga bisa, saya juga buka itu di fanfact. Di fanfact Anda bisa cari di Facebook Solusi Hutang MB, sama dengan YouTube ini namanya Solusi Hutang MB. Di sana juga saya menjawab selalu pertanyaan Anda, isi aja di dalam kolom komentar, nanti saya akan jawab pertanyaan demi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Cuman ini saya nggak lupa juga ya untuk mewarning buat teman-teman semuanya. Tadi pun ada yang melaporkan bahwasannya masih banyak ternyata yang melakukan penipuan melalui Instagram, melalui TikTok, melalui Facebook dengan dalih mereka bisa menyelesaikan hutang-hutang. Ada yang diajak untuk meminjam lagi, ada yang diiming-imingkan dengan jasa hapus data, ada yang diimingkan dengan backup data dan segala macam. Itu buat teman-teman harus hati-hati banget ya. Dan ada juga yang sengaja mencomot logo dari Solusi Hutang, mengaku-ngaku bahwa mereka admin Solusi Hutang, rekan dari Medi Broni. Itu nggak usah percaya ya, karena akun kita yang real itu yang satu Instagram Medi Broni ya, nanti Anda bisa lihat sesuai yang saya pajang. Habis itu TikTok Medi Broni, ya kan. Habis itu dari fanfact kita juga punya Solusi Hutang MB, sama Snack Video juga Solusi Hutang MB. Di luar dari itu bukan kami lagi. Oke, itu ya buat teman-teman semuanya. Oke, saya pengen membahas soal penurunan debt collector lapangan per hari ini yang banyak ditakutkan oleh teman-teman, terutama yang baru telat bayar, yang mana di sini katanya ya, debt collector itu akan turun ke lapangan sesuai dengan perintah dari debt collectornya. Oke. Terlepas mau itu urusan debt collector atau urusan siapa ya, yang jelas saya pengen teman-teman itu berpikir secara logika, pergunakan pemikiran-pemikiran yang positif buat kedepannya, jangan sampai dengan pemikiran yang negatif. Oke, saya coba munculkan salah satu dari sekian banyak pertanyaan yang mengatakan bahwasannya dia akan dikunjungi debt collector per hari ini ya. Bang, bantu solusi pinjol, saya hari ini udah dichat katanya DC mau datang ke rumah hari ini gitu loh. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, soal problem DC datang ke rumah ini saya perhatikan
Ini problem yang sangat hangat banget ya untuk dibahas, dan itu tidak akan pernah ketinggalan karena hampir semua orang yang telat bayar di pinjol, orang yang baru jatuh tempo di pinjol, beban terberat mereka adalah kedatangan debt collector ke rumah. Mungkin berbagai macam pemicu dalam hal itu. Contoh mungkin dia berusaha untuk menjaga yang namanya nama baik. Yang kedua mungkin dia berusaha juga untuk menutupi dari keluarga dengan berbagai macam alasan. Yang ketiga adalah dia tidak maunya ada tetangga atau teman-teman yang mengetahui soal utang-utang yang menurut dia itu adalah privasi. Oke. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu semuanya, ini sebagai ujian juga buat Anda semuanya ya, buat ujian juga buat Anda. Untuk Anda meminjam di pinjol ya, itu pertaruhan yang nomor satu adalah nama baik ya. Pinjol itu mencairkan dana kepada Anda bukan karena data Anda bagus, bukan karena pekerjaan Anda hebat, tapi karena kelengkapan data yang ada di smartphone Anda. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa uji. Ujinya bagaimana? Beli satu nomor baru ya, pakai handphone baru, tanpa ada data kontak, tanpa ada data log, dan tanpa ada scan-nya. Coba tes ajukan ke pinjol legal, pakai nomor baru dan handphone baru. Ya, coba tes ajukan ke pinjol-pinjol legal. Ya, pinjol legal mau pinjol ilegal terserah. Tapi Anda tidak mempunyai data di dalam itu. Hanya ada nomor baru dan handphone baru. Itu pinjaman Anda akan ditolak dengan berbagai macam versi. Ya, walaupun data Anda bagus, walaupun data Anda belum pernah meminjam di pinjol, belum terbaca di slik OJK dan segala macam, tetap pinjaman Anda akan ditolak. Dari sini teman-teman harusnya belajar berpikir secara logika juga, bahwasannya kekuatan dari pinjol itu adalah data-data yang ada di smartphone kita. Ini pinjaman online. Dia akan menjangkau kita secara online juga, secara jarak jauh juga. Apa fungsinya bagi mereka data-data yang ada ini, seperti data log, data kontak? Walaupun ada aturan, pinjol cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, lokasi, tapi praktek di lapangan OJK tidak mengawasi lagi. Ya, jadi masih banyak tindakan-tindakan terkadang yang menyimpang dari aturan yang ada. Mereka tetap aja mendownload yang namanya meminta izin akses ke log, meminta izin akses ke kontak, meminta izin akses ke galeri. Tujuannya adalah data-data yang mereka ambil sesuai izin akses yang mereka minta untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda ketika Anda telat bayar atau Anda tidak mampu bayar. Ya, itu ketika Anda bermasalah. Ketika Anda lancar-lancar, ketika Anda pembayarannya lancar, tepat waktu, data kontak dan log ini juga dibutuhkan. Untuk apa? Untuk sebagai promosi bagi si pinjolnya. Nanti semua kontak-kontak Anda ini akan diambil dan dikirimkan promosi-promosi untuk pinjol-pinjol, walaupun pinjolnya tidak pinjol legal, tapi untuk pinjol ilegal. Ini kelicikan pinjol. Makanya pinjol itu sangat pesat dan sangat cepat perkembangannya. Ya. Jadi kalau teman-teman bilangin, saya malu misalnya kalau debt collectornya datang ke rumah. Oke, siapa yang tidak malu ya kan? Kita dikunjungi debt collector, nanti mereka sengaja teriak-teriak, tapi ambil sisi positifnya aja. Kita harus lawan hal ini gitu loh. Kita nggak bisa menghindar dari hal ini. Kita terima apa adanya. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Coba jujur dan terbuka dengan keluarga. Ya. Walaupun saat ini Anda dihantui dengan rasa takut, Anda jujur dan terbuka sama keluarga itu akan menjadi bumerang. Tapi lawan rasa takut Anda bahwasannya fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ya, itu saya jamin itu. Makanya cari waktu-waktu tertentu, ngobrol sama orang tua atau ngobrol sama saudara. Biar ada keringanan di beban pemikiran Anda. Habis itu cari juga momen-momen yang tepat untuk ngobrol sama suami, sama istri. Supaya apa? Supaya pemikiran kita yang mentok ini bisa ditumpahkan dan mereka bisa menjadi pendengar. Karena yang saya perhatikan, orang-orang yang terjebak pinjol ini bukan membutuhkan bantuan untuk membayar pinjol, tapi mereka lebih mencari kuping yang bisa mendengar keluh kesah mereka. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Supaya apa? Supaya pemikiran ini tidak mentok soal katanya akan ada penurunan-penurunan di lapangan. Kalau soal katanya dari dulu juga udah katanya kok. Ya kan, katanya per tanggal sekian turun serentak, katanya per tanggal sekian kompak semua pinjol nurunkan debt collector, tanggal sekian ada ribuan debt collector yang akan turun ke lapangan. Itu hanya katanya. Yang kita cari bukan katanya tapi faktanya. Faktanya apa? Faktanya itu bullshit semuanya.
ya. Habis itu dia bilangin di sini, berarti nggak bakalan ke rumah kah? Yang chat DC aku laku. Terserah, mereka mau datang ke rumah mau tidak, sebenarnya itu bukan problem kita. Problem kita adalah bagaimana kita mampu jujur dan terbuka dengan keluarga. Habis itu ketika ada debt collector yang berkunjung, berulang kali juga saya menyampaikan di video, Anda harus cek kelengkapan mereka seperti ID card, surat kuasa, dan sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau misalnya mereka tidak mampu menunjukkan itu, kita juga bebas untuk mempersilahkan mereka pergi dari rumah kita untuk melengkapi persyaratan mereka dulu, baru mereka bisa balik lagi untuk melakukan penagihan. Ya, jadi kita jangan overthinking yang terlalu berlebihan dulu dengan DC berkunjung, DC datang ke rumah, nanti terjadi ini, nanti terjadi ini. Itu overthinking. Overthinking ini kalau kita ikutin, itu akan menjadi bumerang dalam jangka panjang untuk hidup kita. Ya, ini pinjaman online. Jadi apapun akan lakukan secara online juga, bahkan sampai melakukan penekanan terhadap diri kita. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, untuk menghindari satu pertanyaan, apakah benar dia akan datang ke rumah sesuai katanya, ya kan, hari ini dia mau datang ke rumah, mendingan Anda buru-buru untuk mencari waktu-waktu yang tepat untuk terbuka dengan orang-orang terdekat. Karena Anda membutuhkan supportan secara internal dari keluarga-keluarga dekat, gitu loh. Ya, jadi lawan rasa takut Anda semuanya, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang berisiko fatal. Satu-satunya risiko yang akan Anda tampung ketika Anda tidak mampu bayar pinjol, hanya BI checking. Untuk BI checking sendiri, itu jangan Anda jadikan sesuatu yang menakutkan. BI checking itu ketika nama Anda masuk BI checking atau slik OJK, otomatis ke depannya Anda tidak bisa meminjam lagi di perbankan manapun. Ambil sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Dengan nama Anda masuk BI checking, dengan nama Anda masuk blacklist, dengan nama Anda masuk ke slik, ke depannya Anda tidak perlu bergantung lagi satu dengan yang namanya hutang. Dua, Anda tidak perlu sibuk-sibuk lagi membayar bunga-bunga yang besar. Tiga, Anda tidak perlu berkecimpung lagi dengan dunia riba. Yang keempat adalah ada masanya Anda memacu diri Anda mempercayai kemampuan diri Anda sendiri untuk menghemat dan memprepare keuangan Anda lebih jelas lagi. Kalau misalnya Anda menginginkan sesuatu, Anda bisa menabung dulu. Ya, sisi positifnya. Jadi jangan diambil sisi negatifnya. Wah, nanti saya nggak bisa ngambil KPR. Ada juga yang lebih parah kalau soal BI checking. Gimana nanti anak saya, Bang? Ya Allah, masa anaknya juga harus dibebani soal hutang? Ya kan? Sebisa mungkin kita beri dia edukasi bahwa hutang itu tidak baik. Hutang itu tidak bagus gitu loh, ya kan? Nanti takutnya kita hanya bisa berhutang tapi tidak mampu mengendalikan hutang. Ya kan? Jadi kita jelaskan sama dia, boleh-boleh aja kita melakukan hutang, tapi hutang yang seperti apa, yang bagaimana. Itu harusnya jangan anak kita juga dibebani soal hutang, gimana nanti nasib dia, satu kakak namanya di blacklist. Nggak usah terlalu overthinking yang seperti itu. Ya, itu buat teman-teman semuanya ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan itu membantu jawaban saya soal ketakutan dari teman-teman semuanya tentang debt collector datang ke rumah. Ya, ini saya lanjutkan lagi soal kak dia meminjam secara diam-diam di EasyCash dan udah beberapa bulan nggak bayar. Yang diteror DC lewat telepon saya karena nomor dia yang dijadikan oleh kakak dia itu sebagai kontak darurat. Oke. DC datangin rumah ibu saya karena kakak saya masukin alamatnya alamat rumah ibu saya. Oke. Sudah berapa kali DC datang dan yang nemuin ibu saya. Bahkan ibu saya yang jadinya nego-nego bayar utangnya kakak saya. Sekarang ibu saya sudah nggak mau bayarin lagi karena kakak saya seperti nggak tanggung jawab. Padahal dia yang pinjam. Saya harus gimana ya kak? Soalnya saya ditelepon terus dan rumah ibu saya didatangin DC terus. Rumah ibu mau didatangi DC. Kenapa? Pertama, mungkin kakakmu tadi yang memberikan alamatnya. Oke, itu nggak ada masalah. Yang kedua, itikat baik ibumu ya, karena dia mau bertanggung jawab soal hutang anaknya, itu nggak ada masalah. Tapi ini bahaya banget kalau ini dipraktekkan sama pinjaman online. Pinjaman online dia tidak peduli siapapun itu, bagaimanapun itu, asalkan itu pembayaran, mereka akan telusuri terus. Ya kan? Selagi dia melihat celah harapan, mau tidak ada sangkut pautnya, padahal sudah jelas ya kan, aturan dari OJK itu kan sudah ada. Tidak boleh menagih di luar dari si konsumennya. Dilarang melakukan penagihan di luar dari konsumen. Sekarang dia melakukan penagihan terhadap ibu.
ya kan, terhadap orang tua si debeturnya. Jadi karena rasa tanggung jawab, karena ini soal anak, orang tuanya berinisiatif. Sampai akhirnya pada titik di mana orang tuanya juga tidak mampu. Dan akhirnya orang tua dia tidak mau lagi membayar. Gak ada salahnya, ya kan? Karena dia tidak mampu, karena itu juga bukan hutang dia. Walaupun itu adalah anaknya, tanggung jawabnya tetap pribadi-pribadi, ya kan? Dan habis itu yang harus saya, gimana ya, soalnya saya ditelepon terus, sampaikan sama mereka jangan hubungi saya lagi, hubungi yang bersangkutan. Saya tidak ada sangkut pautnya lagi dengan hal itu. Harus kamu tegaskan. Jangan lagi ketika berkomunikasi dengan debt collector kamu menjanjikan satu harapan sehingga debt collector melihat harapan itu, dan debt collector berharap utang ini selalu dibayar. Kalau kita menjanjikan sesuatu, makanya tegaskan. Kalau memang orang tua sudah tidak mampu dan kamu juga sudah capek ditelepon, keraskan dan tegaskan sama debt collector, jangan hubungi saya lagi. Kapan perlu, blokir semua nomor mereka yang ada. Habis itu soal saya diteleponin terus, rumah ibu saya didatangi. Kalau soal rumah ibumu didatangi, nanti ibumu juga bisa menegaskan. Ya, silakan cari aja yang bersangkutan tidak tinggal di sini, dan jangan datangi ini lagi. Ya, itu aja sampaikan. Jadi jangan kita menjanjikan sesuatu contoh, ketika debt collector datang, orang tua berkomunikasi atau kamunya berkomunikasi, nanti kamu membilang dengan bahasa, oh ya nanti kalau misalnya dia datang, kami akan sampaikan. Ketika ada kami akan sampaikan, debt collector berharap mendapatkan jawaban dari perkataan kita tadi. Makanya ketika debt collector datang, sampaikan aja, udah besok kamu nggak usah kesini lagi, hubungi aja yang bersangkutan, terserah kalian mau janjikan di mana. Kalau misalnya yang bersangkutan ada di sini, janjian di sini. Kalau yang bersangkutan tidak ada di sini, jangan pernah kesini lagi. Kami tidak akan membayar hal itu karena itu bukan hutang kami. Sampaikan aja seperti itu. Karena tidak ada ceritanya orang tua menjadi tanggung jawab dalam hutang-hutang itu. Ya, itu sudah tertuang dalam peraturan OJK. Siapa yang berhutang itu yang membayar. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang tua, tidak ada hubungannya dengan saudara. Yang penting kita jangan menjanjikan sesuatu kepada debt collector-nya. Ya, debt collector bolak-balik ke rumahmu itu karena kesalahan orang tua dari awal, karena dia melakukan pembayaran. Orang tua juga tidak bisa disalahkan karena dia berinisiatif baik, itu adalah anak dia sendiri. Ya, tapi walau gimana pun yang namanya hutang sama pinjol itu akan kalah orang yang melakukan pembayaran. Pinjolnya akan selalu menang karena bunganya sangat luar biasa. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit jawaban dari saya. Intinya tidak ada yang perlu dipanikkan, dan mudah-mudahan semuanya, teman-teman semuanya, cepat-cepat keluar dari suasana kesulitan yang seperti ini. Dan ketika Anda sudah tidak berurusan lagi dengan pinjol, saya berharap jangan pernah melihat ke belakang, tapi perbaikilah hidup Anda untuk ke depannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.